Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teori-teori sosial dan informasi ya. Sebenarnya apa sih korelasi antara teori sosial, teori informasi, dan juga hubungannya dengan perpustakaan? Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya teori itu apa. Ya. Menurut Oxford Dictionary, ya, teori itu adalah suatu anggapan atau sistem gagasan yang dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu. Jadi kalau bahasa sederhananya itu adalah definisi tentang sebuah sesuatu, itu namanya teori. Terutama yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang tidak tergantung pada hal yang ingin dijelaskan. Jadi definisi tentang hal umum ya. Definisi umum tentang sesuatu itu namanya teori. Itu menurut Oxford Dictionary. Ada juga menurut KBBI, teori itu apa? Teori itu adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung dengan data dan juga argumentasi. Jadi kalau menurut argumentasi, tidak hanya definisi tentang sesuatu, tetapi juga definisi yang didasarkan dari hasil penelitian dan juga penemuan. Ya. Kemudian KBBI juga menyebutkan teori itu adalah penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi. Jadi sama ya. Jadi menurut KBBI itu teori merupakan pendapat atau gagasan ataupun argumentasi ataupun definisi pengertian tentang sesuatu yang dihasilkan dari sebuah penelitian ya, dari penelitian yang mana kalau penelitian sudah pasti ada tahapan-tahapannya, ada metodologinya, ada uji datanya, dan kemudian ada juga analisisnya. Nah, itu kalau menurut KBBI. Kemudian ada juga Plato mengatakan teori itu adalah memberikan penjelasan yang membantu kita memahami fenomena tersebut. Jadi ya sama halnya dengan dictionary tadi ya. Jadi definisi tentang sesuatu, jadi membantu seseorang untuk memahami fenomena tertentu. Ada juga Lil John and Karen Voss ya, a set of interrelated concept that present of systematic view of phenomena. Jadi relasi antara konsep-konsep ya, konsep itu apa? Konsep itu kalau bahasa mudahnya saya menjelaskan ya definisi tadi ya, teori tadi ya. Ada yang mengatakan teori itu konsep, teori itu sama dengan konsep ya. Jadi kalau menurut itu John itu adalah gabungan dari konsep-konsep tadi ya, yang secara disajikan secara sistematik ya, sistematik dari sebuah fenomena ya, dari sebuah fenomena yang ada di masyarakat. Nah itu kita harus tahu dulu teori itu seperti apa. Jangan sampai kita bingung tentang teori hingga kita tidak bisa menjelaskan apa itu mata kuliah kita ini ya, teori sosial dan informasi. Kemudian kita juga perlu tahu begitu ya tentang proses pembentukan teori. Jadi teori itu terbentuk yang pertama karena satu, development question, mengembangkan pertanyaan. Jadi teori itu muncul terwujud akibat adanya pertanyaan-pertanyaan. Yang mana kok bisa pertanyaan, Pak? Yang mana pertanyaan ini kemudian akan ditindaklanjuti melalui penelitian tadi. Ya, melalui penelitian, melalui kajian-kajian, baik itu secara
paradigma kuantitatif dan juga paradigma kualitatif. Kemudian teori itu terbentuk juga berdasarkan forming hipotesis, ya, membentuk hipotesis, ya. Kenapa perpus itu akan ramai jika perpustakaan menyediakan desain eksterior dan interior yang menarik. Oh, ternyata ada hipotesis yang mengatakan bahwa seseorang itu datang ke perpustakaan salah satunya dipengaruhi oleh desain perpustakaannya. Itu hipotesisnya. Maka teori juga bisa ada karena adanya hipotesis tadi. Kemudian ada testing the hypothesis. Jadi ketika hipotesis tadi dikatakan, dimunculkan, ya, dikeluarkan, ya, diargumentasikan, ya, maka hipotesis itu harus diuji. Apakah hipotesis itu terbukti atau tidak? Hipotesis itu benar atau tidak? Nah, maka ketika hipotesis tadi diuji, maka itu hasilnya akan menghasilkan sebuah teori. Kemudian ada namanya formulating teori, ada memformulasikan teori. Jadi ketika nanti hipotesis sudah teruji, hipotesis sudah diterima, maka akan menghasilkan sebuah formulasi teori baru. Ya, formulasi teori baru. Ini proses pembentukan dari sebuah teori. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kriteria teori. Ya, teori itu ada kriteria-kriterianya. Yang pertama adalah theoretical scope, ya. Kecukupan teoritis, bagaimana generalitis dari sebuah teori. Jadi teori itu akan bisa muncul, akan bisa kokoh jika didukung dengan teori-teori yang lain, teori-teori yang sejenis. Yang sifatnya teori itu adalah mendukung adanya teori yang baru, ya. Kemudian ada kesesuaian, sesuai dengan pertanyaan atau permasalahan yang sedang diteliti. Jadi kita tidak bisa belajar tentang teori melihat perilaku pengguna perpustakaan jika kita tidak belajar tentang teori perilaku yang ada di kajian ilmu psikologi, ya. Kita tidak bisa melihat bagaimana kunjungan perpustakaan jika kita tidak melihat tentang minat kunjungnya. Jadi ketika kita belajar tentang teori satu begitu, kita harus melihat teori-teori lain yang berkorelasi, ya. Makanya ada namanya kesesuaian tadi. Kemudian teori memiliki potensi untuk menghasilkan penelitian atau teori-teori lainnya yang berkaitan. Jadi sifatnya heuristik, ya, heuristik. Jadi kalau kita nanti melakukan penelitian atau kajian-kajian, maka harapannya adalah kita itu menghasilkan teori baru, ya, menghasilkan teori baru yang mana teori baru itu didasarkan dari hasil penelitian. Kemudian ada juga yang keempat, kriteria teori adalah validitas atau konsistensi, ya. Konsistensi antara konsep yang digunakan, kemudian teori yang digunakan, kemudian teori yang pendukungnya seperti apa. Kita harus namanya konsisten. Kemudian ada juga parsimoni, ya, kesederhanaan. Berisi penjelasan yang sederhana. Jadi teori itu sifatnya kriterianya tidak bulat, ya. Tidak bulat atau susah dipahami. Teori itu yang jelas karena teori itu adalah representasi dari sebuah fenomena. Kalau kita tidak bisa menyederhanakan teori, maka ya gagal, ya, kriteria yang tahun 5 gagal. Oke, ini contoh dari teori tentang T.D. Wilson, pencarian informasi, ya, pencarian informasi. Ini contoh saja, ya.
Terus ada juga teori tentang pengetahuan umum, ya. Ini jadi Wilson juga. Nah, seperti ini. Ini kan kajian teori yang tidak hanya diambilkan dari satu bidang ilmu saja, ada ilmu tentang user, ada ilmu tentang teknologi, ada ilmu tentang information system, ada information resource, ya. Seperti itu. Ini yang tadi itu ya, kesesuaian. Kemudian ada juga teori tentang agensi teori, ya, agensi teori, teori agen, ya. Seperti ini. Ini contoh saja, contoh. Ada juga teori scholarly communication, ya. Scholarly communication. Ini contohnya, contoh teori, ya. Terus ini tidak perlu, ya. Nah, terus sekarang posisinya seperti apa? Apa itu informasi, ya? Kenapa sih penting kita belajar tentang teori informasi, teori sosial dan informasi? Karena purpose itu tidak bisa lepas dari kajian sosial dan kajian informasi, ya. Yang sosialnya itu diambilkan dari sosiologi, ya, kajian-kajian kemanusiaannya. Ya, perpustakaan itu penggunanya adalah manusia, walaupun di dalamnya ada teknologi, tapi juga tetap ada namanya manusia. Lah, manusia itu dikaji dari ilmu sosiologi. Ya. Kalau kita belajar sosiologi, maka kita harus tahu sosiologi itu apa. Sosiologi itu adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial suatu masyarakat. Ada juga Max Weber itu mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial, berkunjung perpustakaan, membaca buku, ya, meminum kopi di perpustakaan, bermain game di perpustakaan, tiduran-tiduran di perpustakaan, itu kan berupa tindakan-tindakan sosial. Ini tentu wilayah dari keilmuan sosiologi. Kemudian sosiologi itu menurut Kuncoro Ningrat, sosial itu adalah suatu proses, yaitu proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Kemudian ada Sujono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola kehidupan masyarakat. Nah, ini salah satu kenapa kita perlu belajar ilmu-ilmu sosial dan kaitannya dengan informasi dan juga perpustakaan. Nah, sekarang informasi itu gimana? Ya, informasi itu ada 3 pondasi umum. Yang pertama ada data, kemudian ada informasi. Ya, data itu apa? Data itu salah satu bagian saja, ya. Kalau kamu lihat ini, ya, saya kasih tanda panah itu ada titik titik hitam, satu titik hitam, itu namanya data. Kalau titik hitam itu digabung-gabungkan dengan titik hitam yang lain, maka muncullah namanya kotak, kemudian segitiga, ya, huruf L, gambar bendera, kemudian trapesium. Nah, itu kan kita tahu bahwa itu kota, bahwa itu segitiga, bahwa itu huruf L, itu bendera itu kan karena ada kumpulan dari data-data tadi. Satu titik hitam dikumpulkan menjadi satu, maka akan memunculkan sebuah namanya informasi. Nah, bisa difahami ya sampai sini ya, teman-teman. Oke. Kemudian yang menjadi pertanyaan itu adalah apa kaitannya teori sosial dengan ilmu perpustakaan dan informasi ini, ya. Kita nanti ketika di prodi ini itu akan belajar tentang teori sosial dan informasi. Nah, yang mana belajarnya user studies, information seeking behavior, informasi literasi, information management, knowledge management, library as makerspace, informasi dissemination, information searching behavior, digital library, mobile library, digital print collect, close or open access, informatik dan webometric. Ini kita pelajari. Ini tidak ilmu yang berdiri sendiri. Ini kajian ilmu perpustakaan dan informasi yang segmen-segmen, ya. Ada ilmu tentang kita belajar literasi informasi, belajar perpustakaan digital, ya, perilaku informasi, perpustakaan sebagai
space ya, maker space ya. Nah, ini kaitannya kenapa kita perlu belajar tentang teori informasi dan sosial. Kemudian ada contoh kajian ya, pemanfaatan buku, jurnal cetak, jurnal online, cara diseminasi informasi perpustakaan itu seperti apa, analisis produktivitas penulis itu kan pakai bibliometrik tadi ya, pakai apa, bibliometrik ya, pustakawan sebagai profesional informasi, kajian perilaku pemustaka di perpustakaan. Ini kan contoh-contoh kajian penelitian ya yang dipelajari di tingkat S1 untuk menghasilkan sebuah penelitian. Itu seperti ini ya contoh-contoh kajiannya. Contoh pustakawan sebagai profesional informasi. Pustakawan itu dituntut seharusnya menjadi profesional informasi, tapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan itu kita banyak yang menganggap pustakawan itu kalah dengan adanya teknologi AI. Ya, itu kan menarik untuk dijadikan penelitian. Ya. Contoh kajian lainnya, fungsi perpustakaan, bentuk perpustakaan sekarang bentuknya enggak kotak tinggi, itu enggak, sekarang macam-macam. Bahkan kita punya perpustakaan yang bentuknya melengkung ya. Kalau kamu sadar itu gedung perpustakaan kita itu melengkung ya, melengkung. Maka agak susah juga di dalam itu mendesain interiornya karena melengkung ya, karena melengkung. Kemudian peran perpustakaan, the Free Arts Makerspace. Contoh ini ya, kajian perpustakaan. Ada musik, pameran musik, ya, pameran kayak bazar itu di perpustakaan, boleh, tidak apa-apa kayak gitu. Kemudian ada ruang untuk diskusi ya, seperti ini. Coba bayangkan storytelling, ini kan kajian-kajian perpustakaan kita dan arahnya adalah kaitannya dengan ilmu sosial tadi ya. Kenapa manusia itu mau berkumpul di situ, padahal itu kan tempat yang seharusnya tenang, harus sepi, nggak boleh ada rame-rame. Kenapa tetap ada lah? Maka ini penting untuk dilakukan penelitian. Maka itu teman-teman sedikit gambaran kenapa kita perlu belajar tentang teori informasi dan teori sosial. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.